di hari pertama itu kan kita belajar materi yang sebenarnya memang seperti bela negara, kepemimpinan, ya kan, Pancasila, kayak standar. Tetapi apa nilai lebihnya gitu? Kalau misalnya di instansi militer seperti PMPP TNI, nilai lebihnya tentu disiplin, satu ya. Apalagi kejujuran. Kalau ingat di gelombang 1 itu ada yang tidak jujur itu kita panggil ke depan tuh minta maaf tuh. Nah itu ya kan. Nah artinya kejujuran itu penting. Kejujuran itu kalau di militer itu sama dengan kekesatriaan. Nah kemudian yang ketiga itu apalagi? Fitness itu artinya kesamaptaan. Itu makanya kenapa pergerakan kita tuh fisik tuh. Naik ke atas, turun ke bawah. Mungkin bagi bapak ibu yang nggak biasa tuh pegelnya setengah ampun tuh. Kalau kita lihat tuh, saya lihat tuh setiap kali kegiatan itu mesti gosok-gosok balsem. Itu kebiasaannya kan. Dia dari 1230 itu 313-nya itu perempuan, ya kan? Perempuan itu fisiologisnya beda. Belum lagi dengan catatan baru melahirkan, ya kan, menyusui, itu pasti lebih sulit. Tapi saya lihat perempuannya tangguh-tangguh. Serius, tangguh-tangguh. Kalaupun mereka kelelahan itu karena tidak latihan. Kami di sini juga perempuannya bisa karena latihan. Nah, kebiasaan baik yang kita perkenalkan ini yang kita harapkan nanti setelah selesai kegiatan dilanjutkan nih, gitu. Tetap jadi orang yang kesatria, tetap jadi orang yang disiplin, tetap orang yang jujur, tetap orang yang tahu bahwa menjaga kesehatan lewat olahraga itu perlu. Saya paling nggak suka kalau udah dibilangin jangan buang sampah, dia buang sampah, jangan lelet, dia lelet. Kita sudah sama saja grade-nya, belum tentu diterima baik, masih dianggap lemah atau bagaimana. Apalagi kalau kita sama, makanya saya nggak pengen perempuan direndahkan. Ya, yang pria-prianya apalagi ketemu sama saya, ketemu dia lelet, tak sikat. Untuk yang kedua ini, ya mudah-mudahan harapannya minimal sama seperti yang gelombang pertama. Harus kita setelannya sama, hanya dinamikanya yang berbeda, ya. Sebenarnya cara memberikan motivasi kepada rekan-rekan P3K itu punya trik masing-masing, cara kepemimpinan sebenarnya ya. Kalau prinsip saya sendiri, cara memberikannya tarik ulur ya. Kadang tegang, kadang diselipin dengan bercanda. Harapan kita semua adalah tujuannya sama satu, motivasi untuk semangat, ya kan? Menjadi pelayan masyarakat yang lebih tangguh tentunya, menjadikan disiplin, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Maung bodas, maung bodas, maung bodas. Ya seru sih, saya secara pribadi mendapatkan pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Itu banyak juga bertemu dengan kawan-kawan baru, mendapat wawasan baru, pengalaman baru, dan diberikan materi-materi dan dibimbing oleh pelatih-pelatih yang profesional. Sebetulnya seru sih, dengan kita ada pelatihan seperti ini kita tahu bahwa kedisiplinan itu penting. Karakter individu terhadap kita itu ketemu dengan komponen-komponen lain penting. Kemudian penekanan bahwa kita harus menjalankan peraturan dan ketentuan dari Kemendagri kita juga harus mengikuti secara full. Apapun peraturannya kita harus mengikuti secara disiplin dan penuh ketaatan. Kebetulan aku di sini tuh kayak jadi pengalaman terbaru aku, terus sama ini tuh kayak dapet teman-teman baru, kenal sama lingkungan-lingkungan yang baru, sama teman-teman satu Kemendagri, itu jadi kenal semua, kami dari bangun pagi, semua kerjasamanya itu jadi bareng-bareng semua. Sebenarnya serunya karena pelatihnya galak-galak, terus kebersamaan teman-temannya juga oke banget. Ini udah perfect banget sih buat ngelatih mental kita, buat survive lebih better lagi ya, terutama buat kepribadian sebagai menjadi aparatur sipil negara.
Menurut saya sangat bagus, sangat menarik, banyak hal-hal positif yang saya dapatkan. Mungkin diantaranya kita bisa bertemu dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri dan BNPB. Kebetulan ketahuan kita mengantuk, Pak. Kebetulan saya jaga piket sampai jam 4 pagi. Jadi cuma tidur, sempat nggak tidur dan harus pagi-pagi kita jalan, ternyata mau olahraga kita kehujanan, walhasil kita kembali dengan basah-basahan, ya ini lanjut kita. Yang sangat berkesan adalah Pak Supri. Pak Supri memberikan tindakan ketegasan, kedisiplinan tanpa pandang bulu. Satu bersalah, semuanya kena masalah. Ada pelatih namanya Pak Soebul Anwar, dia galak banget ya. Kita disiksa habis-habisan. Satu kompi sama dia rata habis. Kita udah guling-guling, udah distrap, semuanya udah ngerasain deh. Pokoknya mantep banget. Aku lebih ke Bu Erlianti ya, tegasnya ibu banget, ibu buat kita semua. Mungkin dia menganggap kita semua itu anaknya, jadi kayak kerasa banget untuk ini. The first impression saya ketika saya melakukan perjalanan dari barak ke tempat lokasi, jujur saya tidak kuat untuk berjalan jauh, dan pendamping dari TNI yang sangat perhatian terhadap saya itu Bapak Soebul Anwar, dan ini bukti perhatian beliau terhadap saya, bukan bukti bahwa saya dikena hukuman atau apa, tapi ini sebagai bentuk kenang-kenang untuk saya bisa menjadikan saran itu bisa berkomunikasi di media. Untuk Pak Soebul Anwar, senyummu, semangatku, cemberutmu, tangisanku. Ya, mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan orientasi di PNPP ini, saya secara pribadi dan kawan-kawan bisa bekerja lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Saya berharap setelah kegiatan orientasi ini menjadi ASN yang lebih baik lagi untuk semuanya dan kita semua. Saya terutama untuk teman-teman agar lebih menjadi lebih baik lagi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan semoga program ini akan terus berlanjut untuk kedepannya nanti biar makin seru. Saya mungkin berharap saya mungkin juga dan teman-teman untuk lebih baik lagi, untuk bersikap, beretika, berperilaku baik di lingkungan tempat tinggal maupun di dunia pekerjaan. Dengan adanya pelatihan ini kita dididik bagaimana kita menjadi karakter yang disiplin dan karakter yang mengetahui di mana tempat kita berada, dan kita menggunakan peraturan dan menjalankan peraturan dengan sepenuh hati tanpa paksaan.